Udah berapa hari sejak kita saya titipin pusaka Katga sama bedang yang tartar itu ke tempatnya Om Heri. Beliau janji buatin saya warangka di sana. Nah sekarang pagi-pagi nih saya nguber supaya nggak kena macet. Jam 6 pagi kita pergi ke tempatnya Om Heri. Sekaligus saya bawa beberapa pusaka temuan, kita review di sana, oke? Sekalian kita lihat perkembangan pusaka Katga kita dan pedang tartar yang ada di sana. Moga-moga hasilnya bagus ya, dan warangka yang dibuatin Om Heri juga kemarin saya dikirimin fotonya luar biasa kayaknya. Oke, let's go. Ya. Jadi anginnya ini biar apa bekasnya Karate luntur. kuning ini biar luntur dulu. Oke guys, kita udah nyampe di tempatnya Om Heri nih. Setelah beberapa hari, nanti kita akan review kamu apa warangka yang Om Heri buat ya, buat saya. Keren banget. Terus kita juga, saya bawa beberapa pusaka temuan. Minta nasihat karena kemarin saya lagi bersihin nggak mampu kayaknya. Jadi kita langsung menemui sang senior nih yang biasa merestorasi benda-benda bersejarah lah, yang ahlinya lah kita ini. Ahlinya ahli. Ahlinya ahli. Core of the core. Gimana Om, pusaka ini Om? Ini ya baru lihat sekarang sih, cuman kelihatannya aku nggak ngerti ini anunya apa. Jenis perunggunya. Oke guys, akhirnya kita bisa ada waktu nih kita ngobrol-ngobrol lagi sama Om Heri Sabtono. Om, thank you buat waktunya Om. Iya, baru mandi. jadi saya sengaja pagi-pagi banget kesini karena menghindari macet. Surabaya udah mulai macet Om. Iya. Jadi kalau bisa setelah macet atau sebelum macet lah kita ini. Tapi semangat banget karena di kemarin kita udah, teman-teman udah ngeliat lah proses waktu kita bersihin pusaka Katga Om yang di Kopi Ganes ya. Iya. Di Kopi Ganes kita kemarin kita bersihin sampai jam 12 malam ya. Lebih ya, jam 1 ya. Jadi teman-teman Saking anunya. semangat ya Om. Semangat ya. Kalau masalah hobi ini kadang-kadang kita dapat tenaga ekstra nih Om. Betul. Dapat tenaga ekstra kita. Begitu lihat apa dari yang nggak kelihatan terus kemudian Jadi kelihatan hal-hal yang baru lah ya buat kita. garis dan itu ya kayak ya namanya kita ini hunting ya, hunting, Namanya pecinta itu, ya. pecinta budaya itu kayaknya nggak pernah ada habisnya loh ya. Saya kalau Satu garis saja kadang-kadang itu membuat penasaran. Saya ya. kemarin tuh nyari ini gonjonya mana gitu. Ternyata gonjo Iras gitu ya. Tiba-tiba apalagi kalau ada reliefnya atau ada apa ya. Iya benar. Jadi kadang-kadang dulu kalau saya nonton di Discovery Channel gitu yang arkeolog tuh ya.
Saya lihat orang-orang sampai pakai kuah. sampai kuas gitu. Ya karena memang itu apa? Kecintaannya, ya? Cintaan. Kecintaannya luar biasa. Cintaan. Ya tapi namanya juga barang penemuan itu kan ya meraba-raba. Meraba-raba pasti. Kita semuanya nggak pasti ya. Jadi ya akhirnya kemarin saya menemukan cara yang dari Jerman itu Giganter itulah yang paling pas untuk penemuan-penemuan. Oke Om, kita tunjukin ke teman-teman sekarang. Jadi ini menarik banget teman-teman karena waktu kemarin kita ngobrol-ngobrol ke sini, saya tanya Om Heri, Om, rangkanya di sini kok bagus-bagus, bisa nggak buatin Om? Dan ternyata Om Heri buatin dalam waktu 1 hari guys. 1 hari, jadi kita buat Bisa taruhan kan? kita buat video kemarin hari apa sih Om? Hari Kamis ya, kalau nggak salah ya. Malam Kamis atau ya Kamis lah ya. 2-3 hari yang lalu. Ya 2-3 hari yang lalu, ternyata besokannya saya udah dikirim fotonya, udah jadi nih guys. Jadi keren banget karena inilah karyanya Om Heri. Rangkanya udah jadi. Dari kayu apa ini Om? Gembol jati. Gembol jati ya? Tikbel. Itu kalau di luar negeri harganya gila-gila. Oke, jadi gembol jati ini buat teman-teman yang nggak tahu adalah akarnya Om ya? Akar jati tapi yang dia kena penyakit. Oh, jadi yang kena benalu gitu ya? Bukan benalu, dia kayak semacam kanker dan sekarang sayangnya perhutani malah mengobati supaya tidak keluar itu. Padahal harga gembolnya itu malah dicari orang lah istilahnya. Luar biasa. Kalau di luar negeri teman Kanada bilang hanya porsi 2 biji $5.000. Wah. 5.000. Jadi sebenarnya Indonesia ini kaya banget loh Om ya. Kalau luar biasa ya. Tuhan sangat mencintai tanah Jawa. Kapan hari itu Discovery Channel datang ke sini hanya membuktikan keberadaan Gunung Berapi. Wah. Kesimpulan dari Discovery Channel, bukan saya yang ngomong, Discovery Channel menyimpulkan tanah Jawa ini adalah tangan kanan Tuhan untuk menyempurnakan alam semesta. Makanya kita lihat candi-candi di gunung-gunung aman kok. Aman ya? Ya karena orang Jawa itu bisa menyikapi itu, memperhitungkan lah. Tahu sadurunge binara kan itu kan luar biasa. Luar biasa ya? Luar biasa. Itu yang ngomong Discovery Channel. Yang kedua, kita punya belerang. Belerang itu tangan kiri Tuhan. Belerang ya? Jadi kita tangan kanan Tuhan Gunung Berapi, tangan kiri Tuhan itu belerang. Tapi yang sedihnya para penggali belerang luar biasa. Apa hasilnya cuma segitu? 1 kilo cuma 7.500. Ya itulah saya pikir hanya karena cara berpikir pemerintah, cara berpikir itu. Jadi harus lebih dihargai lah Om ya. Kita diberi rahmat, tapi suatu saat saya bilang ada penggede ngomong kita lupa sedekah sehingga Tuhan murka pada saat Gunung Merapi meletus. Padahal kalau dihitung berapa juta ton, teman saya kemarin menghitung 300 juta ton pasir, material, mineral yang dikeluarkan dari gunung itu. Dan nggak pernah ada habisnya. Kok dibilang apa itu? Bencana. Padahal sebenarnya rahmat. Sebenarnya berkat kalau kita bisa berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa, malah dibilang Tuhan murka karena kita lupa sedekah. Ya itu cara berpikir yang salah. Jadi sebenarnya dalam setiap kejadian itu pasti ada sisi baik dan buruknya. Sisi baik dan pasti ada sisi baiknya dan buktinya seluruh gunung-gunung di tanah Jawa ternyata orang leluhur kita membuat candi, membuat ini itu. Ya kenapa sekarang tidak ada menteri Gunung Berapi misalnya? Gunung Berapi, oke. Loh, padahal Indonesia punya gunung berapi terbanyak di dunia. 139, satu pulau yang paling banyak gunung berapi. Ya, Ring of Fire lah, termasuk Pulau Jawa itu. Pulau Jawa. Ya. Dan Nusantara ini ada 400-an gunung api. Tidak ada di dunia lain. Jadi Nusantara, ya khususnya Jawa, bukan karena saya orang Jawa.
Discovery Channel yang ngomong, bukan saya. Discovery Channel itu, waduh, itu Pulau Jawa itu benar-benar tanah yang dirahmati. Jadi ya kalau lagunya Plus kan gitu. Tongkat kayu dan batu jadi tanah. Oke teman-teman, kalau ngobrol sama Om Heri ini nggak akan ada habis Nggak ya. akan habisnya, aku banyak ngomong. Jadi kita bisa belajar banyak banget ilmu tentang alam, tentang filosofi, tentang macam-macam lah. Nggak akan ada habisnya. Sekarang kita persempit sedikit tentang warangka nih Om. Oke. Ya. Ini ide dari mana warangka seperti ini? Ini kayaknya di luar pakem juga warangka yang nggak pernah saya lihat di toko-toko ini Om. Kita itu kalau saya itu dulu punya keris dan mohon maaf agak bosen karena semua kalau dipajang begini Sama semua. Nggak kelihatan bentuknya. Itu yang lu, apa itu yang lu? Ya. Kalau nggak Jogja ya Kayaman, Ladrang, Sendang Walikat, Solo, gitu ya. Sendang Walikat cuma itu. Makanya saya sekarang bentuk-bentuk ini adalah bentuk-bentuk yang oleh empu itu diciptakan sedemikian anunya. Jadi kalau mohon maaf dalam tanda petik pamer, kan keris itu sinengker, kan nggak perlu kita buka. Iya. Kena pasal loh kalau dibuka sekarang. Hanya dengan melihat ini kita udah tahu. Bentuknya, shape-nya. Dalamnya seperti ini. Jadi, jadi kalau mau pamer ya sudah pamer ini aja. Warangkanya. Pamer warangkanya. Dari kelihatan dari warangka bentuk dari aslinya gimana? gimana? Bentuk aslinya kelihatan. Okay. Jadi saya kemarin gitu karena kalau tak buat sama. Karena saya lihat Om beberapa temuan juga handle-nya juga aneh-aneh gitu kan. Zaman dulu temuan handle-nya itu nggak kayak handle yang orang-orang bikin deder Solo deder ya. Jadi tidak ada SNI-nya. Tidak ada. Jadi temuan-temuan itu unik-unik banget guys. Jadi warangkanya kadang-kadang kalau boleh tak potong. Setiap kali saya mau bikin warangka, kok kayaknya itu dia itu minta yang begini. Oke. Jadi sampai dengan handle-nya itu ternyata handle itu selisih 1 cm, setengah cm itu besar banget pengaruhnya. Karena teman-teman kan biasa ngomong nanting. Nanting itu kan artinya kita megang handle. Begitu megang handle-nya nggak cocok, banting. Pengaruh ke ininya. Jadi nanting itu belum tentu juga sesuatu yang karena itu sangat tergantung kepada ergonomisnya si handle-nya. Kita kadang-kadang kalau keris pedang panjang enteng kok. Iya. Mereka udah memperhitungkan berarti keseimbangannya segala macam. Keseimbangan banget itu. Penting banget itu. Jadi Om Heri ini kalau tak lihat kalau kita pesen warangka di tempat lain ya Om buat apa? Sendang Walikat ya? Buatin Sendang Walikat ya kan? Cuman diukur gini aja. Kalau Om Heri ini buat warangka sama kayak buat keris kayaknya. Jadi harus mengikuti anunya. Iya, jadi karepnya dia. Jadi bukan kita memperkosa pusakanya. Saya kemarin itu yang punya temen itu tombak. Saya tadinya belum punya ide apa-apa. Jadi buat warangka aja perlu wangsit juga nih guys kayaknya. Bukan hanya warangka tapi handle-nya aja ya. Sangat menentukan handle. Tapi ya memang namanya baju. Kalau orang Belanda kan ngomong dekliren makan deman. Jadi baju itu menunjukkan siapa kepribadian. Makanya penting banget. Jadi ini kreasi Om Heri. Sangat ramping banget, sangat bagus banget. Saya suka banget karena dan kekuatannya ini loh. Kekuatannya luar biasa. Ini kan tipis banget. Tipis banget nih, nggak sampai setengah senti guys. Jadi sangat enak banget dipegang. Istilahnya kalau saya bilang itu custom lah. Custom. Ya, custom itu berarti kita membuat sesuai dengan selera kita gitu loh. Kalau kita buat bukan selera kita, tapi selera dia gitu loh. Selera dia karena ya jangan lupa dia punya jiwa juga lah ya. Punya jiwa. Dia pengennya ini, pengennya itu. Karena ya itu kan kadang-kadang kan banyak yang ngomong, oh keris itu gak gelem di kelambeni dan sebagainya.
Lah kalau memang bajunya nggak pas kesempitan, Pasti dia nggak mau. pasti dia nggak mau larisi lah. Iya, benar. Ya kita makanya kadang-kadang itu kemarin juga itu. Tadinya yang penting aku bikin aninya. Begitu aku ke belakang jalan, oh bentuknya dia mau begini. Oh, oke. Jadi pakai roso dan kerso juga. Udah kayak dukun saya ini kalau Udah kayak empu lah istilahnya, empu warangka. Om, jadi kayak gini Om, kalau misalnya nih teman-teman ada mau buat warangka juga, Om boleh Heri terima ya? Boleh, saya senang sekali karena supaya Karena ini sebenarnya bukan maksudnya bukan pekerjaan utama Om Heri ini sebenarnya, kan ini kan hobi aja Om. ya pekerjaan saya utama ini, tapi sampingan saya di perminyakan. Oh. Kebalik guys. Sampingan saya untuk Malah yang gede yang jadi sampingan. Ada. Saya kan punya hak paten 2 alat di perminyakan. Iya. Waktu saya banyak nganggur. Dan Waktu mudanya dulu Om Heri ini sangat ahli di bidang mesin dan perminyakan Om ya. Perminyakan, ya. Jadi kalau saya tua saya pengen lah kayak Om Heri ini menikmati hidup ya. Bukan menikmati hidup, jangan menikmati hidup. Kita harus terus Berkarya Om ya. berkarya di sisa-sisa umur, karena ya pengalaman selama ini kan ada manfaat. Ada manfaatnya. Jangan sampai pengalaman selama ini tapi tak kira juga nggak ada kok menikmati hidup. Masa sih Om? Tetapi Menikmati kalau hidup. orang lihat Om Heri ini menikmati hidup setiap Menikmati hari. hidup itu prosesnya. Oke, menikmati proses. Oke. Ya bukan. Justru saya kemarin sempat down karena uang segalanya sudah punya. Heeh. Jadi nggak ada passion lagi. Oke. Terus yuk habis, Iya. fisik habis, mental habis. Oke. Jadi hidup ini harus ada goal setiap hari ya. harus ada Tujuan lah. tujuan dan kita menikmati proses itu. Oke. Dan berbahagia dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Oke. Pekerjaan kita Benar banget. sungguh. Artinya menyenangi pekerjaan supaya nggak bete. Ya, nggak stres lah ya. Karena itu tadi waktu adalah wasit yang paling jadi kita Nggak bisa usah mengalahkan menunggu lah. waktu ya. Nggak usah menunggu ini menunggu itu, kerjakan aja apa yang ada. Kerjakan yang terbaik. Nah, jangan ngitung nanti cuan gadi apa itu, jangan, kerjakan dengan baik. Itu terbukti di barang-barang Nusantara. Oke. Leluhur kita tidak pernah disi kerso. Oke. Ya, disi kerso itu artinya kok tadi agak untung rugi apa enggak gitu ya. nah, untuk rupiah apa enggak? Nah, Nah itu makanya mereka dengan segenap jiwa raganya mencari bahan yang paling baik untuk membuat sesuatu. oke. Perkara nanti Hargai berapa? itu kan katanya sudah ada yang ngatur. Oke. Rezeki itu ada yang ngatur dan ada waktunya. Oke. Jadi kerjakan aja apa yang ada di tangan kita dengan Kerjakan dengan terbaik. itu Oke. aja prinsipnya itu, dan itu dikerjakan teman Amerika 76 tahun sekarang Ya. punya 10 juta Karyawan. Ya, dulu. 10 juta dolar, koleksi mobilnya luar biasa. Nah, Itu hanya dengan prinsip itu. prinsip itu ya. Oke Om, jadi nanti teman-teman kita taruh kontak juga di deskripsi ya. Kamu bisa lihat kalau kamu punya pusaka yang kamu mau perbaikin rangkanya atau kamu mau buat rangkanya, kamu bisa kontak di deskripsi ya. Anak buahnya atau anaknya Om Heri ya maksudnya? Anakku aja. Yang di Kopi Ganes guys. Jadi tempat itu juga kamu harus kunjungi karena tempatnya keren banget. Kamu bisa lihat koleksi-koleksi Om Heri ada di sana. Pusaka-pusakanya juga banyak banget ada di sana. Oke? Oke Om, ini kita buka lah Om. Kita ini jadinya kayak gimana, karena kemarin waktu video terakhir kita belum lihat hasilnya, finalnya Om. Iya, finalnya ya. Wah. Jadi kemarin kan gedebel-tebel gitu, Iya, iya. dan sekarang ya aman ini karena patinanya masih patina alaminya masih Asalnya ya tanpa diwarangi Om ya. tanpa diwarangi. Heeh. Dan ini saya kira awet Oke. karena kita juga coating tadi dengan ini. Iya, ada coatingannya Ada juga. coatingnya. Prinsipnya ini mikrokristalin wax lah. Jadi untuk melindungi dari Untuk melindungi, dari tapi- karat baru ya. Tapi kelebihan si dia ini kalau dipegang Nggak gini lengket. nggak ngecap, Ya. nggak ngecap. Dan tangan kita enggak lengket juga. Jadi banyak Nggak teman-teman apa-apa juga
pengen ngelus-ngelus gitu Boleh. nggak apa-apa. Nah. Kalau yang teman-teman tuh kadang-kadang dipegang pisau konek, awas lo tanganmu Karatan, keringetan ya. nanti kalau ini aman nggak ada Oke. masalah. Good. Dan cara yang kemarin pakai itu dolomit, spiritus dan anu, nah nggak apa-apa. Oke, good. Coba pakai itu, pakai citron, nggak berani kamu Iya. gitu. Jadi ini sebenarnya kita bersihin nggak sampai 2 jam, Om, 3 jam ya. Ya, Dari karat yang begitu tebal kita bersihin sambil santai, sambil makan, sambil ngopi, bersih dengan sangat sempurna banget tanpa warangan. Dan Om Heri prosesnya buat warangka juga 1 hari juga langsung jadi. Udah jadi, kita baru sempat buat videonya sekarang. Jadi teman-teman, ini keren banget. Saya sangat seneng banget dengan hasilnya, Om. tapi ini juga Ya. ini juga akan yang akan membuat kira-kira analisa yang salah terhadap besi Singosari. Oke, Besi Singosari itu dikatakan orang gigit. dikit, Jadi kalau kita megang gini kadang-kadang ceket. luka Oke, karena dia gigit tajam. kasar. Nah, gigit tajam itu sebetulnya kan adalah reaksi dari asam. Pembersihan sebelum-sebelumnya. Pembersihan itu yang membuat dia itu tajam. Oke. Dengan ini ya ini loh kan nggak apa. Jadi ya untuk barang-barang yang sepuh saya sarankan hati-hati di dalam pembersihannya dan Iya. kalau bisa ya tetap dibiarkan utuh gini. Kalau pembersihan dengan cara leluhur, ya mungkin cara leluhur itu kan cara dulu pada saat usia Haji baru. Iya. Nah, kita kan sekarang udah Udah menemukan turunan-turunannya ya. keadaan yang jadi kita restorasi supaya ya kalau bentuknya masih bagus kan. Ya. Jadi dipertahankan seperti apa adanya. Oke, Om, saya juga lagi bawa nih. Oke. Mungkin di sini juga nanti ada juga di sebelumnya. Saya dapat temuan, Om, yang kemarin saya upload juga dari Jomblang. Ini asalnya Jombang. Ya, dari Jombang. Ini asalnya karatnya parah banget nih, Om. Tadi kemarin saya belajar dari Om Heri, saya praktekin, saya juga bawa mangkok di rumah. Ya. Kita bersihin, kita habiskan karat ini, akhirnya jadi seperti ini, guys. Jadi ini udah termasuk bagus nggak muridmu ini, Om? Kalau yang penting kita kan melihat Besi aslinya ya? bukan besi asli, nah, bentuk aslinya Bentuk itu aslinya udah kelihatan. Dan ternyata kemarin ngedeblek segala macam itu kan awet, buktinya di dalamnya masih utuh. Jadi ya ngapain kita harus bersihkan? Kalau ini dengan asam, oh kalau tak rendam pasti hancur itu, Om? hancur ininya terpupas pasti. Ya. Dan ini pinggir-pinggirnya pasti hancur. Saya udah mencoba ini tak coating dulu pakai bisbox malam tawon. Ternyata kalah juga karena kita dalam pembersihan ini kalau menggunakan cara-cara air kelapa terus air jeruk 2 minggu nggak bersih dan akhirnya bolong-bolong, Om. Berarti kan pada saat tangan kita basah itu kan megang-megang inilah akhirnya ininya jadi terkelupas. Oke. Jadi ini saya bersihin, guys, nggak sampai 2 jam ya, 2 jam aja bersih. Patinanya yang jahat udah hilang semua, tinggal patina yang aman nih, Om. Udah aman, kelihatan itu bersih. udah aman. Ini nanti tinggal ini tadi kan baru kita sampai bedakan Beda banget setelah kita BD ya. itu kan jadi kuning-kuningnya Hilang semua, kemerah-merahnya hilang. Setelah itu nanti baru kita coating dengan lilin supaya awet dan nanti lebih shiny ya. Jadi habis gini tapi alamiah gitu. Ya, jadi habis gini saya minta Om Heri di coating, habis itu buatin rangka lagi, Om. Ya, oke. Teman-teman, kumpulin lah benda-benda bersejarah daripada kilo, daripada dibuang. Yang saya sangat sedih, ini yang sangat sedih, Om. Saya lihat banyak penyelam itu benar-benar dapat pusaka-pusaka yang masih istilahnya berpatina apa-apa. Cuman akhirnya orang dibersihin dengan cara yang salah, hancur juga. Hancur. Jadi istilahnya susah-susah para penyelam itu temukan, habis itu di tangan kita yang hancurnya gitu loh. Nggak beda sama kita renovasi rumah. Rumah ini sebetulnya katakanlah atapnya hancur, tapi dia masih berdiri. Oke. Ya, begitu kita renovasi, ternyata ambruk semua. Oke, jadi karena salah penanganannya. Oke teman-teman, itu episode kita hari ini tentang Katga. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu ada komen, boleh komen di bawah.
Kalau kamu ada temuan-temuan yang kamu boleh tanyakan, boleh juga komen, atau ada nomor saya di DM di Instagram, atau nomor saya buat banyak temen yang udah tahu juga nomor WA saya, dan rangka juga kamu bisa buatin di Om Heri. Mungkin nggak mungkin sehari lah Om ya, kalau udah banyak pesanan Om. Ya kalau udah banyak pesanan ya. Kalau ini 1 hari karena request aja. Om harus cepat, ini mau buat video nih Om ya. Jadi teman-teman sabar. Tapi Ya hasilnya doakan saya sehat. Sehat, ya. Saya biasanya bikin 3 dalam sehari. waduh. Kalau lagi sehat. Jadi menurut saya ya itu tadi, Indonesia terutama Pulau Jawa ini itu banyak sekalian Oke. advantage-nya. Ya itu rahmat Tuhan yang luar biasa, mari Oke. kita syukur. Oke teman-teman, kita lanjutin di video selanjutnya. Kita mau bahas tentang betok nih teman. Karena saya ada bawa 1 betok yang saya udah bersihin kemarin, tapi kayaknya belum sempurna. Om Heri juga punya temuan betok yang keren. Kita bahas video tentang betok temuan Om ya, setelah ini ya. Iya. Oke, kita akhiri episode kita tentang Katga. Thank you udah nonton video kita. Tetap cintai Indonesia. Kalau kamu cintai Indonesia, cintai juga budayanya. Cintai etnik Indonesia. Oke? Thank you. Sampai ketemu lagi.